Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam. Apa, Mbak? Mbak Halo? Darmanti. Halo, ini masuk di tim Bu Endah. Loh, makanya itu saya kok dipanggil, Oh, dipanggil Retno, makanya oh, tak accept panggil. loh. Eh, Saya tak pikir ngapain. Ini ah, Retno kok manggil saya ngapain ini Mbak Retno? Maaf, tadi mau nge-call teman-teman, tapi ke-call Ibu Endah. Oh, keliru ya kamu itu. Ganggu saya kira Bu Darmanti Endah, itu ya. saya kira Bu Endah mau ikut kuliah. Enggak, ini kan saya pas buka laptop kan tung gitu. Ya udah, saya izin live ya. Maaf ya Budar, itu Retno itu yang salah itu. Enggak apa-apa, santai aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kita lihat. Ini tanggal 11 ya? Iya, Ibu, tanggal 11. Sama tanggal aja udah lupa. Silakan absen dulu.
Baik, kita mulai kuliah hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Kita lanjutkan dengan kerusakan komoditas pasca panen. Kalau dilihat di silabus yang kemarin mungkin pertama kali di kontrak kuliah mungkin judulnya agak beda ya. Saya ubah sedikit karena menurut saya kerusakan komoditas itu tidak hanya karena serangga, jadi banyak sebenarnya. Jadi saya ubah biar judulnya lebih universal, jadi mencakup beberapa hal ya. Ini kerusakan produk pasca panen ya, ini di judul komoditas, tapi di dalam tuh mungkin nanti saya menulisnya kadang produk, kadang komoditas, tapi maksudnya sama. Yang bikin sambil ngantuk-ngantuk ya, yang bikin PPT sambil ngantuk-ngantuk, jadi agak beda-beda ya. Jadi kerusakan produk atau komoditas pasca panen itu bisa berupa kerusakan secara fisiologis, bisa kerusakan oleh hama. Nah, kalau di judul yang mungkin di PPT-nya Bu Endah itu serangga gitu ya, tapi saya kasih hama karena hama biasanya tidak hanya serangga, biar lebih luas. Kemudian juga kerusakan oleh patogen. Nah, kadang-kadang dipertanyakan, ada yang bertanya meskipun sebenarnya sudah jelas patogen itu apa toh? Kalau hama itu termasuk patogen atau tidak kan gitu ya. Jadi kalau patogen itu dari beberapa sumber itu yang dimaksud patogen di sini adalah mikroorganisme. Dalam hal ini adalah jamur dan bakteri seperti itu. Kemudian ada virus. Nah, kemudian juga kerusakan mekanis. Nah, kerusakan mekanis ini saya tidak akan bahas di kuliah ini karena mungkin ini sudah ada kalau dengan Bu Endah kemarin sudah belum kerusakan mekanis? Halo. Lupa Ibu. Lupa. Oke, jadi seingat saya ini masih kerusakan mekanis itu bisa di bab tentang pemanenan ya. Tentang pemanenan. Jadi biar tidak double sehingga tidak kita diskusikan di sini ya. Tentang fisiologis, kerusakan oleh hama dan kerusakan oleh patogen seperti itu. Nah, yang pertama kita mulai dari kerusakan fisiologis. Kerusakan fisiologis itu apa? Ini kerusakan pada jaringan produk hasil panen ya. Ini sebenarnya tidak perlu ditulis, tapi karena konteks kita itu di sini adalah kerusakan produk atau komoditas hasil panen. Nah, untuk kerusakan fisiologis sendiri itu tidak disebabkan oleh serangga, serangan patogen, serangga atau oleh kerusakan mekanis. Jadi selain yang tiga ini kerusakan fisiologis. Nah, kerusakan fisiologis itu terjadi sebagai respon terhadap keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Jadi kondisi lingkungan tidak menguntungkan sehingga itu akan menyebabkan atau berpengaruh pada metabolisme. Nah, arah metabolisme itulah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya kerusakan secara fisiologis. Nah, ini sebaiknya bisa
kalau konteksnya pada komoditas hasil panen, itu yang utama atau kebanyakan itu disebabkan karena suhu. Suhu pada saat penyimpanan, karena kerusakannya ini terjadi setelah komoditas itu dipanen atau lepas dari tanamannya. Kemudian juga defisiensi hara selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mungkin nanti Anda akan bertanya, loh, katanya kerusakan itu disebabkan karena atau kerusakan itu terjadi setelah panen. Tapi mengapa ini defisiensi hara? Gitu ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu atau mungkin tidak terpikirkan, ya. Jadi maksudnya di sini itu defisiensi hara pada saat fase budidaya. Kemarin kan sudah didiskusikan dengan Bu Indah ya tentang faktor pra panen itu ya, faktor budidaya di mana tanaman mengalami defisiensi hara. Ini juga akan menyebabkan kerusakan fisiologis. Jadi sebabnya itu ketika tanaman masih hidup atau belum panen, tetapi kerusakan itu bisa dirasakan sampai atau bisa terjadi ketika produk itu dipanen. Gitu. Jadi kenapa kerusakan fisiologis ini antara lain disebabkan oleh suhu dan defisiensi hara. Gitu. Nah, kemudian salah satu contoh dari kerusakan fisiologis di sini yang paling utama atau yang banyak dibahas itu adalah kerusakan akibat suhu rendah. Nah, nanti Bu Darmati juga nggak konsisten, kadang pakai suhu rendah, kadang pakai suhu dingin ya. Jadi mohon dimaklumi lagi karena bikinnya dalam kondisi agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi kerusakan akibat suhu rendah itu terutama terjadi pada tanaman dari daerah tropis dan subtropis. Ya, karena memang secara alami itu suhu lingkungan itu lebih tinggi. Ini terutama pada tanaman di daerah tropis maupun subtropis yang peka pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Ini juga tidak boleh ini sebenarnya ya. Satuannya dipisah itu tidak boleh. Yang peka pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Kalau di apakah semua subtropis? Nah, tentu saja tidak, karena di daerah tropis itu tanaman-tanaman tertentu itu tidak peka dengan perubahan suhu itu. Kemudian suhu terendah yang aman untuk komoditas itu adalah suhu di atas suhu terendah tidak beku. Di atas suhu terendah tidak beku. Gitu. Itu kerusakan akibat. Nah, sekarang ceritanya bagaimana? Mekanismenya bagaimana sehingga suhu yang rendah atau suhu dingin itu bisa menyebabkan kerusakan secara fisiologis atau kerusakan fisiologis. Nah, ceritanya adalah bahwa pada suhu rendah ini laju metabolisme pada tanaman. Anda ingat bahwa ketika produk itu dipanen itu masih mengalami metabolisme. Terutama apa? Ini metabolisme yang jalan setelah tanaman, setelah komoditas itu dipanen. Respirasi, betul sekali. Ya. Jadi respirasi masih jalan, metabolisme masih jalan. Ketika suhu rendah, itu metabolisme antara lain respirasi tersebut juga menjadi rendah. Karena apa? Yang berperan apa? Kira-kira yang pertama dipengaruhi apa ini?
enzim. Karena aktivitas enzimnya itu turun. Nah, masalahnya tidak semua tanaman, tidak semua produk maksud saya, itu ketika dalam suhu rendah itu selalu mengalami penurunan metabolisme. Karena di sini itu tanaman itu atau produk itu ada yang peka atau ada juga yang tidak peka. Jadi tergantung dari komoditasnya. Kalau peka ya berarti ketika suhu itu turun, itu akan mengalami perubahan metabolisme. Tetapi kalau produk atau komoditas itu tidak peka, berarti metabolisme itu mungkin tidak turun atau turun sedikit atau terjadi penurunan tetapi tidak sampai menyebabkan efek yang lebih jauh. Gitu. Nah, Anda tahu bahwa metabolisme itu serangkaian proses ya yang dikatalisis oleh enzim. Ya, serangkaian proses berarti kan prosesnya banyak. Nah, kalau ada suhu rendah, ini jadi memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan metabolisme. Karena apa? Karena tadi enzim itu ada yang peka atau tidak peka. Yaitu yang menentukan apakah tanaman itu termasuk tanaman peka atau tanaman tidak peka terhadap produk itu peka atau tidak peka. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan metabolisme, ini akan menyebabkan tidak tersedianya substrat esensial. Ya, jadi kalau metabolisme tadi sebagaimana dikatakan sebagai serangkaian proses, jadi dari A ke B, B ke C dan sebagainya, kemudian mungkin dari D ke E, kemudian ke F dan sebagainya, atau jalan metabolisme yang lain, pathway yang lain, misalnya X menjadi Y dan sebagainya. Nah, karena proses-proses tadi saling terhubung, sehingga kalau ada suatu perubahan pada salah satu atau beberapa langkah, ini menyebabkan tidak tersedianya substrat esensial untuk metabolisme berikutnya. Ya, jadi produk dari satu langkah metabolisme itu akan menjadi substrat bagi langkah metabolisme berikutnya. Kalau terjadi ketidakseimbangan, nah ini akan timpang. Harusnya hasilkan produk yang nanti akan jadi substrat untuk langkah berikutnya, kemungkinan itu tidak terjadi. Ya, kalau di sini ada istilah esensial, maksudnya itu harus ada. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seringkali ini akan menimbulkan akumulasi senyawa toksis atau toksik. Karena langkah tadi tidak sempurna. Nah, kemudian akumulasi senyawa toksik itu bisa menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan sel, nah itu yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna pada komoditas. Dalam hal ini adalah warnanya menjadi coklat. Nah, kerusakan-kerusakan yang ditandai dengan warna coklat tadi seringkali disebut sebagai ceiling injury atau kerusakan karena pendinginan. Dan ini merupakan kerusakan yang terjadi karena proses fisiologis. Ya, seperti itu ya. Jadi dari bagan ini saya kira juga sudah menunjukkan apa itu kerusakan fisiologis. Demikian. Kemudian gejala yang paling umum ya tadi selain lebih rinci dari adanya pencoklatan. Kalau di kultur jaringan istilahnya browning gitu ya, bukan brownies ya. Kalau brownies itu enak, bukan kerusakan. Brownies menyebabkan kerusakan bobot badan, nah itu boleh. Kalau komoditas enggak. Gejala yang paling umum apa? Tadi terjadi bintik-bintik pada kulit. Kalau misalnya buah ya terjadi bintik-bintik pada
buah. Kalau itu misalnya produknya itu daun, ya berarti terdapat bintik-bintik pada daun, atau misalnya itu biji. Nah, bisa terjadi bintik-bintik pada produk yang diamati itu. Nah, bintik-bintik pada kulit, atau mungkin Anda bisa menyebutnya pada epidermis gitu ya, atau di bawah epidermis. Jadi diakibatkan oleh rusaknya sel-sel di bawah permukaan epidermis dan kemudian terjadi perubahan warna. Gitu ya, bintik-bintik tadi. Bukan epidermisnya tetapi sel-sel di bawah epidermis. Kalau dari yang saya baca sebenarnya pada kulit gitu, tapi kalau kulit tanaman kan sebenarnya itu adalah sel-sel epidermis. Selain itu juga terjadi kehilangan air yang besar sehingga menyebabkan terjadinya perluasan bintik-bintik tersebut. Jadi bintik-bintik yang semula kecil-kecil, kerusakan sel-sel di bawah epidermis itu kemudian akan menjadi lebih meluas. Nah, kalau pencoklatan daging buah tadi, ini terjadinya pertama kali di sekitar jaringan pengangkut. Ya, jadi kerusakan sel-sel yang kemudian menjadikan terdapat bercak-bercak tadi, pertama kali terdapat pada sel-sel yang ada di sekitar berkas pengangkut. Ya, bercak-bercak tadi disebabkan karena aktivitas enzim polifenol oksidase, mengoksidasi ya ini, terhadap senyawa fenol yang dibebaskan dari vakuola pada waktu pendinginan. Jadi fenol itu setelah disintesis kan disimpannya di dalam vakuola antara lain, karena tidak selalu di vakuola. Ya. Kemudian aktivitas enzim oksidase itu menyebabkan oksidasi fenol yang ada di daun vakuola, kemudian dioksidasi berarti dipecah ya. Itu jadi ada oksidasi fenol. Kemudian pada buah yang dipetik sebelum masak, ya, sebelum masak fisiologis maksudnya Anda memetik mangga dalam kondisi mangga itu masih muda, kecut ya, atau masih kuntil gitu kalau dalam bahasa Jawa. Itu kemudian dilakukan pendinginan, disimpan dalam suhu dingin, itu tidak akan terjadi pematangan. Jadi kalau Anda, atau kalau misalnya terjadi itu lama. Jadi kalau Anda menyimpan komoditas atau produk panen sebelum, dalam hal ini kontaknya buah ya, sebelum masak secara fisiologis, ini nanti Anda dinginkan, itu tidak akan terjadi perubahan warna hijau, atau kalau terjadi perubahan warna hijau itu lambat. Ya, nanti secara fisik buah itu akan menjadi kisut-kisut seperti itu. Kemudian pada jeruk, ini contohnya tadi Bu Tanwati mencontohkan pada mangga. Nah, kalau pada jeruk sama saja, ini perubahan warna hijau menjadi warna oranye itu juga diperlambat dengan adanya pendinginan. Kemudian kerusakan dapat berlangsung cepat, namun kadang-kadang dalam waktu yang beberapa jam. Jadi kerusakan sel-sel tadi, kerusakan sel-sel pada yang ada di dekat berkas pengangkut tadi itu bisa berlangsung atau mulai terjadi kerusakan, itu bisa cepat atau bisa juga lambat. Nah, ini adalah gejala cacat atau kerusakan ya, ini kerusakan pada suhu dingin. Ada beberapa macam buah-buahan seperti ini, apokat, pisang, timun, terong, lemon dan sebagainya.
ini ketika disimpan dalam suhu rendah. Ini suhu. Suhu ini menunjukkan batas bawah atau suhu kritis saat beberapa gejala berkerusakan atau cat-cat fisik karena suhu dingin akan nampak. Ya, jadi pada suhu ini akan nampak gejala-gejala yang dituliskan pada kolom paling kanan. Itu. Pada apokat itu tumbuh bintik-bintik pencoklatan pada pulp dan jaringan vaskuler, kemudian pada pisang ini terjadi bercak-bercak pada kulit dan seterusnya, nanti Anda bisa baca di sini. Dan kalau pada ketimun itu bercak-bercaknya itu ada di dalam bagian buah. Kalau terong itu ada busuk permukaan, jadi kalau Anda menyimpan terong di kulkas misalnya, itu kemudian akan di kulitnya itu ada bercak-bercak coklat. Ya, Anda bisa lanjutkan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Ini yang didinginkan, kemudian ini yang tidak didinginkan. Ini. Tadi dikatakan bahwa bercak-bercak pada pisang itu terjadinya pada kulit. Nah, kemudian pada jeruk ini kerusakan ini akibat pendinginan. Kemudian ini gambar ini menunjukkan umur simpan pada berbagai macam suhu dengan sensitivitas terhadap cat-cat suhu dingin. Jadi ini untuk yang A, ini dikatakan yang tidak peka dengan pendinginan, sehingga pada suhu 0 derajat ini umur simpannya menjadi tetap panjang. Kemudian yang B itu sedikit peka. Nah, di sini sudah terjadi penurunan, sedangkan C ini peka, sehingga umur simpannya menjadi rendah atau kerusakan terjadi kerusakan fisiologis. Jadi umur simpannya itu rendah. Ini berdasarkan kepekaan masing-masing komoditas terhadap suhu dingin. Pada suhu dingin, di sini terjadi kerusakan akibat suhu dingin karena dilepaskan metabolit tadi, beberapa asam amino, garam mineral dan dari sel. Kemudian juga terjadi degradasi struktur sel. Nah, ini tersedianya substrat yang sangat baik untuk pertumbuhan organisme patogen, terutama adalah fungsi. Jadi degradasi struktur sel, terutama di sini adalah dinding dan membran sel. Kemudian di sini ada kebocoran metabolit, itu menyebabkan pertumbuhan organisme itu meningkat, atau serangan patogen itu akan meningkat. Dan itu sendiri akan menyebabkan kerusakan dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi tersedianya substrat itu akan menginduksi tumbuhnya organisme patogen, terutama di sini adalah jamur. Substrat dari mana? Ya, substrat dari tadi, kebocoran-kebocoran tadi. Kemudian kontaminasi produk itu dapat terjadi selama masa pemanenan, transportasi, dan pada saat pemasaran. Gitu. Lebih rinci atau lebih dalam dari mekanisme kerusakan akibat suhu dingin tadi, pengaruh utama adalah terhadap fluiditas lipid membran sel. Anda masih ingat mungkin struktur membran sel, yaitu lipid bilayer ya. Nah, lipid, 2 lapis lipid, ini fluiditasnya yang terpengaruh. Nah, kalau fluiditas terpengaruh, nanti akan mengakibatkan fungsi membran
itu akan terganggu. Kemudian lipid yang ada di membran pada suhu yang tinggi itu dalam keadaan cair. Namun ketika produk itu mengalami pendinginan, ini akan berubah menjadi seperti gel dan imobil. Dan ini bolak-balik, misalnya dari suhu dingin kemudian dihangatkan lagi, ini yang bentuk seperti gel ini akan berubah lagi menjadi keadaan cair. Demikian. Nah, perubahan cair menjadi gel itu tadi akan mempengaruhi sifat membran. Pasti karena komponen utama penyusun membran itu adalah lipid. Yang disebut sebagai lipid, bilayer lipid yang diantaranya terdapat molekul-molekul protein, baik transmembran atau mungkin di permukaannya saja. Nah, protein transmembran itu yang biasanya berfungsi dalam transport. Ini perubahan tersebut dipengaruhi oleh membran, terutama aktivitas yang berkaitan dengan enzim yang terlibat dalam produksi energi dan sintesis protein. Kemudian untuk sebagian besar komoditas di daerah tropis, pengaruh ini berlangsung pada suhu sekitar 10 sampai 15 derajat Celcius. Jadi proses-proses tadi umumnya terjadi pada suhu ini. Sedangkan untuk komoditas yang memang asalnya itu daerah dingin, pengaruh ini terjadi pada suhu yang di bawahnya karena sudah terbiasa memang secara genetis tahan terhadap suhu dingin. Jadi proses tadi berlangsung pada suhu di bawahnya yaitu antara 0 sampai 5 derajat Celcius. Selain chilling injury, itu ada lagi kerusakan yang sama-sama dingin, tetapi ini dinginnya lebih dari itu. Di sini kerusakan suhu beku, freezing injury. Ini berbeda dengan chilling injury tadi. Kalau pada chilling injury tadi terjadi perubahan-perubahan membran, kemudian terjadi sintesis metabolit yang tidak seimbang gitu ya. Kalau ini cacat atau kerusakan itu disebabkan karena pembentukan kristal es di dalam sel-selnya itu. Jadi sel-selnya itu atau protoplasma atau plasma di dalam sel itu akan mengalami pembekuan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa terjadi kerusakan. Kalau Anda lihat di sini freezing injury, ini penampang lintang buah kiwi. Nah, ini yang rusak seperti ini. Nah, itu tadi kerusakan karena suhu. Nah, nanti lebih komplit Anda harus mencari referensi sendiri. Ya, banyak ini kalau Anda cari. Kemudian yang kedua itu ada kerusakan karena defisiensi mineral. Ya, tadi pertama adalah suhu, kemudian yang kedua adalah defisiensi mineral. Gejalanya itu hampir sama-sama nanti timbul warna kecoklatan. Kemudian kerusakan ini dapat dicegah dengan memberikan mineral tertentu yang diperlukan baik selama pertumbuhan maupun setelah panen. Nah, tapi di situ dari yang saya baca, ini peran mineral dalam pencegahan kerusakan ini belum jelas diketahui, jadi masih dugaan-dugaan. Seperti itu. Selanjutnya, tanaman itu memerlukan adanya keseimbangan mineral. Apabila tanaman kekurangan mineral esensial tertentu, itu perkembangannya jadi tidak
normal. Kemudian berpengaruh terhadap produk dari tanaman tersebut, baik itu dalam bentuk organ daun, dalam bentuk organ buah, biji misalnya. Nah, ternyata bahwa kedefisiensi kalsium itu menimbulkan kerusakan yang sangat atau lebih besar dibanding dengan kekurangan mineral yang lain. Jadi mineral kalsium itu sangat krusial dibanding dengan mineral-mineral yang lain. Nah, contohnya di sini mineral kalsium defisiensi itu kekurangan ya. Defisiensi kalsium itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding dengan kerusakan mineral yang ini. Tadi saya copy di sini tapi belum dihapus ya. Nah, kemudian kalsium itu dapat mencegah terjadinya kerusakan karena dapat memperkuat komponen struktur sel. Kalau masih ingat ketika kita mendiskusikan atau berdiskusi tentang dinding sel di mata kuliah anatomi tumbuhan, ya. Ini di sini struktur-struktur ini ada peran kalsium. Kemudian kekurangan kalsium itu menyebabkan terjadinya kelunakan buah. Kelunakan buah karena kalsium itu fungsinya untuk gandeng-gandeng pektin. Kalau pektinnya tidak tergandeng, nah berarti lebih lunak. Nah, seperti itu. Kemudian penyemprotan pada buah apel, ini contohnya buah apel, ini dapat mengurangi terjadinya pecahnya lentisel pada buah yang disimpan. Pecahnya lentisel berarti rusaknya daging sel dan ditandai dengan terjadinya pencoklatan atau pruning tadi. Kita lihat, ini adalah susunan dinding sel. Selulosa itu dalam bentuk mikrofibril atau fibril itu berarti benang-benang itu ya, tersusun oleh selulosa. Kemudian fibril-fibril itu membentuk ikatan, di antara ikatan terdapat hemiselulosa. Kita lihat ini selulosa yang biru-biru ini. Kemudian hemiselulosa itu adalah mengikat dari membran-membran sel tadi. Nah, kemudian antara pektin, nah ini antara pektin yang hijau-hijau ini diikat atau digandengkan oleh Ca atau kalsium. Jadi kalau defisiensi kalsium, maka logis itu akan menyebabkan sel-sel antar sel itu menjadi lebih gampang untuk lepas. Kalau motong fibril-fibril itu lebih susah. Ya, jadi ikatan-ikatan yang menggabungkan antara pektin itu akan dilepaskan. Ya, kemudian lepasnya kalsium itu memecah ikatan ionik dari pektin. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya contoh yang lain adalah boron dan kalsium. Kalium dan kalsium mirip-mirip ya. Nah, seringkali bolak-balik, jangan sampai kebolak-balik. Kekurangan boron pada buah apel itu menyebabkan kondisi buah yang kurang baik yang disebut sebagai gabus internal. Jadi daging buah apel itu jadi seperti bergabus. Nah, kemudian daging buahnya itu akan berlubang.
kerusakan gabus internal itu sebenarnya dapat dicegah dengan penyemprotan atau tanaman itu disemprot boron kalau masih dalam fase sebelum dipanen. Tetapi kalau sudah dipanen ya produknya itu yang disebut dengan disemprot dengan boron. Selanjutnya kalium rendah itu berhubungan dengan perubahan pematangan tomat. Ya, dan dapat menghambat timbulnya warna merah penuh pada buah tomat. Jadi kalau kaliumnya rendah itu buah tomat itu warnanya kurang menarik atau menjadi tidak ranum. Nah ini contoh-contohnya bisa Anda lihat. Ini defisiensi unsur hara kalium pada jeruk. Ini. Kemudian ini defisiensi unsur hara kalium pada tomat. Kemudian ini pada durian. Disebabkan seperti ini. Kualitas produk akan turun dan nanti pasti akan menyebabkan penurunan harga. Nah ini contoh yang lain. Ini pada tomat, kalau tadi itu kekurangan kalsium, yang sekarang ini yang Anda lihat ini adalah kekurangan hara boron. Anda lihat ini akan pecah-pecah seperti tersobek-sobek sini. Sedangkan yang ini sama-sama defisiensi atau kekurangan boron, tetapi ini pada apel. Anda lihat di sini ada bercak-bercak kecoklatan. Halo, apakah masih di sana? Masih, Bu. Oh, masih. Saya kira sudah ngantuk. Saya kira sudah ngantuk karena ini memang jam-jam yang tidak menguntungkan ya. Saatnya ngantuk apalagi pas puasa. Nah, bisa ya rawan ngantuk ya seperti itu. Tapi ya kita bertahan, nanti kita tidak usah berpanjang-panjang. Makanya saya bikin PPT-nya ya tidak berpanjang-panjang. Gitu. Nah, yang kedua, yang pertama kerusakan secara fisiologis, kemudian yang kedua adalah kerusakan patologis atau disebabkan oleh patogen. Dalam hal ini umumnya adalah fungi itu jamur, fungi atau jamur dan bakteri. Gitu. Kalau virus gimana virus? Kalau virus itu hidupnya adalah pada sel-sel yang sel-sel pada tanaman yang masih hidup. Itu. Jadi tidak banyak yang pada pasca panen. Kerusakan yang komoditas yang disebabkan oleh mikroba utamanya adalah bakteri dan jamur. Nah, ini terjadinya itu mulai saat dipanen sampai setelah panen. Jadi kerusakan patologis itu bisa terjadi pada saat dipanen sampai setelah panen. Kemudian untuk di daerah tropis itu karakternya itu kelembapannya tinggi, suhunya tinggi itu baik pada siang hari maupun pada malam hari. Nah, ini menjadikan pertumbuhan mikroba itu akan menjadi lebih cepat. Jadi pada daerah tropis itu macam buahnya itu banyak ya dibanding subtropis. Namun
kualitasnya secara ekonomi itu seringkali rendah. Kenapa? Karena kondisi lingkungan di mana ini di suhu dan kelembapan ini cukup tinggi, sehingga kalau buah-buah di daerah tropis itu cenderung lebih cepat rusak. Seperti itu. Nah, kerusakannya ini menyebabkan terjadinya produksi etilen jadi meningkat. Jadi ketika terjadi kerusakan, itu akan memacu respirasi, akan memacu terbentuknya etilen. Nah, produksi etilen ini akan memicu pematangan sebelum waktunya. Sebelum masak secara fisiologis atau sebelum mempercepat kematangan, maksudnya seperti itu. Di memicu pematangan sebelum waktunya dan senescen ya, pematangan dan senescen pada komoditi lainnya yang disimpan pada tempat yang sama. Nah, jadi gini maksudnya. Ketika kita menyimpan produk misalnya buah yang sudah mengalami kerusakan patologis atau kerusakan secara mekanis gitu ya, luka dan sebagainya, itu akan memacu respirasi, memacu pembentukan etilen. Nah, etilen itu kan bentuknya gas. Jadi ketika dibentuk, kemudian selain akan memacu terjadinya senescen pada organ atau buah yang membentuk, itu juga akan menyebabkan pematangan pada produk-produk yang ada di sekitarnya. Jadi kayak nular, ya, seperti mungkin saya pernah cerita bahwa kalau kita panen pisang misalnya, kalau sudah ada satu yang masak atau salah satu mengalami kerusakan, artinya terbentuk etilen dalam jumlah yang lebih, etilen itu dilepaskan sehingga akan seperti menular pada buah-buah yang lainnya, buah-buah yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian mikroba penyebab kerusakan pasca panen itu tadi sudah saya sebutkan, utamanya adalah fungi dan bakteri. Fungi itu macam-macam di sini seperti Alternaria, Botrytis, Diplodia, Monilia, Penicillium, Pomopsis, Rhizopus, dan sebagainya. Kemudian kalau bakteri itu yang banyak menyerang itu ada Erwinia dan Pseudomonas. Gitu. Nah, kalau sudah terinfeksi ini kadang-kadang akan menjadi beracun karena tanaman beberapa patogen itu akan mengeluarkan racun seperti itu. Kemudian pada umumnya mikroba itu hanya menyerang produk yang sudah rusak. Namun pada Clostridium itu dapat masuk ke dalam kulit produk yang masih sehat. Jadi ketika belum terjadi atau tidak terjadi kerusakan secara fisik atau atau kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, ini infeksi dari mikrobia atau patogen itu akan semakin membuat parah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh faktor yang sebelumnya. Jadi itu. Jadi di sini kerusakan komoditas itu dapat terjadi secara sempurna apabila diserang oleh satu atau beberapa mikroba patogen. Kemudian serangan awal itu akan diikuti dengan serangan patogen yang dipunyai. Begitu terjadi kerusakan, nah itu akan memicu serangan berikutnya atau serangan dari organisme berikutnya.
Nah, kemudian proses infeksinya, ini pembusukan oleh mikrobia dapat terjadi pada komoditi yang belum masak dan masih melekat pada tanaman induknya, itu dapat terinfeksi. Kemudian pada waktu pemetikan, nah ini kalau pemetikan kan ada luka ya, luka terbuka itu akan menyebabkan infeksi lebih mudah. Kemudian pada waktu penanganannya, ini mau saya tulis jejer-jejer kok enggak enak ya, jadi saya pilih ke bawah. Pada waktu penanganan pasca panen maksudnya. Kemudian pada waktu pemasaran. Pada waktu distribusi dari tempat panen, tempat pengepul, dari gudang, kemudian didistribusikan ke konsumen. Nah, itu juga bisa terjadi infeksi. Kemudian proses infeksi pada komoditas pasca panen itu terutama disebabkan adanya kerusakan mekanis. Ini tadi ada luka terbuka. Nah, itu akan menyebabkan semakin memacu terbentuknya infeksi. Ini tadi prosesnya, kemudian fase atau kapan infeksi itu terjadi. Bisa infeksi pada saat prapanen atau terjadi setelah panen. Pada saat untuk infeksi yang prapanen, penetrasi atau infeksi dari patogen itu langsung pada kulit yang sehat dan sedang berkembang. Jadi organnya itu misalnya buah itu belum masak, jadi masih dalam perkembangan. Kemudian ini ada tampak, ini menyebabkan tampaknya seperti tidak berkembang sehingga disebut infeksi laten. Jadi infeksi itu terjadi ketika ketika komoditas itu masih ada di dalam pohonnya dan dalam perkembangan. Jadi belum masak secara fisiologis. Nah, ini misalnya penyakit antraknus ini pada buah mangga dan pepaya. Kemudian busuk mahkota dan busuk ujung itu terjadi pada jeruk bagian batangnya. Saya cari gambarnya belum ketemu. Kemudian ini kalau penetrasi langsung dapat juga melalui yang kedua yaitu melalui tempat terbuka alami dan bagian yang rusak. Ya, jadi kalau yang satu itu penetrasi langsung, kalau yang kedua itu bagian terbuka, apakah terbukanya itu secara alami atau karena rusak atau luka. Kalau lubang yang alami itu di mana? Itu ya biasanya ada lentisel, stoma dan sebagainya. Itu patogen bisa masuk. Kemudian selain lubang-lubang yang secara alami itu juga bisa juga disebabkan karena luka. Nah, kemudian untuk infeksi yang kedua adalah infeksi pada fase pasca panen. Ya, infeksi pada pasca panen ya. Jadi yang infeksi pada prapanen itu ketika dipanen itu seringkali belum ketahuan atau tidak nampak bahwa itu sudah diinfeksi. Seperti itu. Nah, karena infeksinya itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kenapa disebut sebagai infeksi laten ya, seperti itu. Untuk infeksi pasca panen, ini infeksi fungi, jamur itu dapat menimbulkan kerusakan yang tidak tampak dari luar
tetapi terus menimbulkan kerusakan pada komoditas yang dikemas di dalam penyimpanan. Itu. Kemudian mikroba dapat juga masuk melalui bagian batang yang terpotong dan busuk ujung batang. Nah ini Anda metik itu kan menimbulkan luka ya. Nah itu bisa sebagai tempat atau pintu masuknya patogen ke dalam produk yang kita panen. Kemudian infeksi pasca panen dapat juga terjadi langsung melalui kulit komoditi, misalnya jamur sklerotina dan Selostrikum, ya, itu bisa langsung menginfeksi. Tidak melalui luka maksudnya. Nah, kemudian pengendalian kerusakan komoditas pasca panen itu bisa secara fisik, bisa secara kimia. Ya, perlakuan secara fisik misalnya apa? Nah ini apa namanya? Saya enggak tahu ya. Ini saya diberi apa namanya? Katakanlah diberi topik saya harus ngajar ini dan ini sebenarnya kan dulu yang ngajar bukan Bu Darmanti, pasca panen itu yang ngajar Bu Rini. Nah, kemudian karena Bu Rini udah pensiun, Bu Darmanti masuk untuk menggantikan. Nah, dari silabus yang saya baca dan RPS yang saya baca, ini sebenarnya perlakuan fisik ini sudah ada menurut saya di apa namanya pada topik yang lain gitu loh. Jadi daripada duplikasi saya bacanya saya sampaikannya sepintas. Nanti perlakuan fisik itu bisa dengan mengatur suhu tadi ya, mengatur suhu. Karena suhu yang terlalu tinggi juga akan memacu respirasi, terlalu rendah juga akan menyebabkan kerusakan. Apalagi kalau sampai ini apa namanya terjadi sampai dalam freezing injury. Seperti itu. Ini harus mengatur suhu, kemudian bisa memodifikasi komposisi udara. Nah ini lupa-lupa ingat ya. Ini mungkin sudah ada di pembahasan yang lain. Mengatur udara ini biasanya ini antara CO2 dan O2-nya itu yang diubah. Seperti itu. Nggak tahu respirasi itu butuh apa, yang dikeluarkan apa. Nah itu bisa dimodifikasi. Kemudian mengatur kelembapan yang sesuai. Kalau kelembapannya rendah nanti akan cepat keriput, tapi kalau kelembapannya terlalu tinggi, ya itu akan mempermudah infeksi patogen. Nah, jadi harus diatur. Kemudian dengan radiasi, ya, radiasi itu prinsipnya adalah mematikan mikroorganisme. Kemudian sanitasi yang baik, jadi ada aerasinya bagus, udara masuk dengan bebas, tidak tertutup dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah mencegah terjadinya luka yang lebih besar. Nah ini jadi perlakuan-perlakuan pada saat mulai panen, kemudian sortasi, kemudian apa namanya pencucian dulu atau sortasi dulu, kemudian pengemasan, distribusi, ini dijaga agar tidak terjadi luka. Karena Anda tahu bahwa luka itu merupakan pintu masuk yang paling gampang untuk bagi patogen. Nah ini contoh-contoh perlakuan secara fisik pada pepaya dan buah-buahan yang keras itu bisa dengan kayak dicuci ya, kayak direndam sebentar dengan panas antara 50 sampai 55 derajat Celcius. Nah, itu akan mematikan patogen-patogen yang ada di permukaan kulit
sekaligus juga untuk membuang residu pestisida. Kemudian radiasi ionisasi ini menghambat pertumbuhan mikroba bahkan sampai mematikan di radiasi. Tapi kadang-kadang radiasi ini nanti juga akan menyebabkan dampak tertentu. Nah, kemudian perlakuan secara kimia ini yang harus diingat bahwa bahan kimia yang digunakan itu tidak bersifat fitotoksik, artinya tidak menjadi racun bagi tanaman itu sendiri, bagi komoditas itu sendiri, bagi sel-sel tumbuhan. Jadi tidak menyebabkan luka pada jaring dan tidak bertentangan dengan syarat penggunaan food aditif. Meskipun ini bukan food aditif ya, tapi itu kan menempel pada produk. Jadi cari yang aman. Nah, kemudian keberhasilan perlakuan secara kimia untuk mencegah kerusakan itu tergantung pada pertama banyaknya spora awal. Jadi kalau sporanya banyak ya berarti keberhasilan itu juga akan rendah. Kalau yang datang tuh sporanya hanya sedikit, misalnya terbawa angin ya, itu mungkin akan lebih gampang atau lebih berhasil. Kemudian tingkat infeksi pada jaringan tanaman inang. Kalau tingkat infeksinya, apakah Anda mendengar suara mesin? Halo? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Oh, tidak. Oke. Ini di luar, ini sebentar nanti di prodi, di kampus. Di luar itu ada yang motong rumput pakai itu mesin itu. Bentar nanti pakai headset. Anda tidak mendengar, tapi saya merasa berisik sekali ya, karena bisa mendengar. Oke. Kita lanjutkan. Ini banyaknya spora awal, kemudian tingkat infeksi, seberapa tingkat infeksinya, kemudian laju perkembangan infeksi, ya apakah infeksinya itu cepat menyebar atau tidak. Ya, kalau tidak berarti pemberantasan dengan cara kimia ini akan lebih cepat. Kemudian suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan tadi di awal sudah banyak dibicarakan. Ini kaitannya dengan metabolisme, ya metabolisme. Kemudian kemampuan bahan kimia untuk menembus jaringan ya. Jadi untuk bisa ini kan harus masuk dalam jaringan. Nah, kemampuannya seperti apa? Kemampuan menembus ini juga sangat ditentukan oleh kepekatan. Jadi Anda pakai bahan kimia terlalu pekat gitu ya. Nah, itu nanti yang masuk juga tidak banyak. Sehingga pada kemasan itu misalnya biasanya ada aturannya. Kemudian ini adalah contoh-contoh zat kimia yang digunakan sebagai fungisida pada komoditas pasca panen. Ingat tidak toksik ya. Ini nama bahan kimianya, kemudian patogennya yang diberantas itu apa, kemudian tanaman inangnya itu apa atau produk itu dari jenis tanaman apa. Nah, kemudian ini keterangannya. Nah, Anda bisa baca sendiri, banyak sekali ini contoh-contohnya. Ini karena tidak cukup dalam satu tabel, jadi bentar mati potong. Oke. Masih ada lagi sebenarnya, tadi kan kerusakan fisiologis, kemudian kerusakan akibat patogen, kemudian kerusakan akibat insekta atau hama, kemudian yang keempat ada kerusakan mekanis. Nah, setelah mekanis tadi sudah Peter nanti bilang ini nanti daripada overlap pada pembicaraan atau diskusi tentang panen terutama, mungkin pada bab lain. Kemudian ini tadi baru kerusakan fisiologis dan kerusakan patogen.
Ya, masih ada lagi satu kerusakan tentang diakibatkan oleh insekta. Nah, namun sepertinya sudah tidak ada respon mungkin ya. Waktu kritis tadi Mbak siapa tadi bilang ini saat-saat kritis. Oke. Ya saat kritis itu tidak hanya pada Mbak-mbak dan Mas kuliah, apalagi Bu Darmanti. Ini yang ngomong gini kritis juga. Ya, sama-sama kritis ya kalau jam-jam segini apalagi puasa. Oke. Itu yang bisa Bu Darmanti sampaikan. Untuk yang patogen nanti saya kasih materinya dibaca sendiri. Kok patogen maaf, insekta. Nah, jadi ada 3 fisiologis, patogen, dan insekta. Untuk minggu depan berapa kelompok yang presentasi? Halo, 3 kelompok ya? Di Bu, 3 kelompok. Oke. Jadi 3 kelompok itu nanti coba dibuat tidak sama, yang satu kerusakan fisiologis, yang satu kerusakan karena patogen, yang satu kerusakan karena insekta. Nah, seperti itu. Maksudnya topik mencari kasusnya itu yang beda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tolong nanti kalau upload itu satu kelompok satu aja ya. Kemarin Bu Darmanti download loh ini kok banyak sekali kelompok 4, tetapi tidak ada kelompok 1. Kelompok 4 ada beberapa, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada, tapi kelompok 1 sebenarnya tidak ada. Ya, tidak tahu apa sudah di upload atau lupa ngasih atau salah ngasih kelompok. Ya, kelompok berikutnya harusnya kemarin 3 atau 4 ya? 3 ya, tapi kok ada kelompok 4? Saya tidak tahu bagaimana. 3 ya, Bu. 3 ya, tapi di situ ada kelompok 4 justru ininya banyak. Coba nanti dicek lagi. Iya, Bu. Oke. Saya juga bingung ini kok banyak sekali kelompok 4. Apa jangan-jangan dapatnya dari mana, kemudian upload gitu aja. Nggak tahu saya. Oke. Begitu materi yang saya belikan, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan atau mau didiskusikan minggu depan juga tidak apa-apa karena Bu Darmanti maklum ini saat-saat kritis ya. Atau untuk minggu depan mau pindah jadwal dari Senin ya. Atau cari waktu yang agak pagi gitu, kebetulan Senin itu Bu Darmanti tidak ada kuliah pagi. Boleh, Ibu. Mungkin Boleh dari ya? teman-teman yang Ya nanti didiskusikan Mbak Retno ya. Diskusikan teman-teman kalau mau pindah pagi boleh. Bu Darmanti izin konfirmasi, Bu. Maaf sebentar. Senin itu saya ada janji kuliah dengan S2 jam 9. Jam 9 sampai jam 9 sampai jam 11. Ya mungkin maju, kalau mau maju silakan. Ya gimana Mbak? Izin Ibu, yang untuk tempat pengumpulan itu Bu, tugasnya kan makalah dan PPT. Di Kulon itu. Nah, itu hanya itu Bu, hanya 1 file gitu Bu. Ada pembatasan penguploadan gitu Bu. Iya, 1 file saja. Harusnya 2 file ya, PPT sama ini ya? Iya. Ya oke, nanti saya ubah ya. Tapi Iya, kok Bu. kemarin sebenarnya bisa diupload oleh 2 orang, enggak apa-apa. Tapi kalau memang seperti itu maunya jadi 1 orang, nanti saya ubah. Wah, iya Bu, iya. Oke, nggih. Kadang-kadang latah gitu ya. Ada ujian atau apa saya kasih hanya sekali upload. Oke, nanti kalau saya lupa diingatkan ya. Iya, Bu. Oke. Sudah bisa absen semua? Sudah, Bu. Saya sudah. Saya sudah 26, yang absen baru 25, mungkin ada 1 yang Abdul Kafid.
Abdul Kafet ada di sini? Kalau enggak ada ya berarti mungkin memang enggak kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, suaranya memekakkan telinga. Saya buka headsetnya mungkin. Oke, ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Oh, belum. Mungkin Ya, mungkin nanti setelah baca sendiri kemudian akan timbul pertanyaan yang perlu didiskusikan. Ya, makanya namanya studi kasus. Anda diminta untuk mencari kasus kemudian kita diskusikan bersama-sama. Baik, kita akhiri kuliah hari ini. Kita ketemu minggu depan. Kalau mau diubah minta pagi, monggo silahkan didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan istirahat ya, waktu Terima kasih, kritis. Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke.